Shalom Elohim kepada ketiga pribadi, Roh Bapa Yahweh yang memakai wadah Paiman Lahago, Tuhan Yesus Kristus, King of the King, Jesus Christ, Pangeran Ilahi, Maditya Nugrahanto, dan mempelainya yang tercantik terelok, salam hormat kepada Roh Kudus Roh Kebenaran yang memakai wadah Ibu Fei Hamdani. Shalom Elohim kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada. Di saat ini, saya mau menyaksikan, izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyaksikan di dalam firman Tuhan yang terambil daripada Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-24. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana zaman ini terulang lagi, di zaman Alfa Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, anak-anaknya, dan di zaman Omega ini Ia datang untuk melaksanakan murkanya. Ia itu sendiri yang memakai wadah seorang pemuda berusia 33 tahun, yaitu Aditya Nugrahanto. Tidak ada pemaksaan daripada dunia ilahi. Terserah engkau mau percaya atau tidak. Sebab masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Firman ini jelas mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, betapa penyesalan itu akan terjadi ketika segala sesuatu tampak engkau sadari sudah terlambat. Kalau engkau tidak tahu apa-apa pada saat ini, saya berharap dan bermohon kepadamu demi keselamatan tubuhmu, keluargamu, bertobatlah sungguh-sungguh saudara. Janganlah engkau menjadi fasik atas karakter dan sifat karaktermu yang fasik itu, yang tahu keberadaan Tuhan, tetapi engkau tidak mau tahu tentang kuasanya dan kehadirannya. Siapakah kita manusia ini? Kita adalah manusia debu tanah, buta tuli dan telanjang. Janganlah kita memakai jari jemari kita, bibir mulut kita untuk menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Dan engkau hujat, engkau tidak tahu, engkau katakan bahwa dia menghujat Tuhan. Siapakah engkau? Mengapa pada saat itu imam-imam kepala ahli Taurat itu menertawakan Yesus dan mereka katakan bahwa ia menghujat Allah? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus datang, Ia itu sendirilah yang ingin melaksanakan pekerjaan Bapa di tengah-tengah dunia ini. Bukankah Aditya Nugrahanto datang bukan atas dirinya sendiri, tetapi ia datang untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa? Ialah anak itu sendiri. Dialah Roh Alfa dan Omega itu sendiri. Bukankah sudah berkali-kali dikatakan bahwa Dia itulah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang datang di zaman ini untuk menguji anak-anaknya? Apakah mereka percaya? Apakah ada iman di bumi? Apakah mereka percaya? Seperti 2000 tahun yang lalu, mereka tidak percaya sehingga mereka menyalibkan Yesus. Mereka memilih Barabas adalah penjahat itu. Sama di zaman ini, mereka lebih memilih percaya kepada penjahat-penjahat yang mengatasnamakan Tuhan, firman Tuhan. Mereka lebih memilih kepada penjahat-penjahat. Mereka memilih membebaskan dan percaya kepada penjahat-penjahat yang secara halus menyesatkan umat manusia di akhir zaman ini, yang memakai hamba-hamba Tuhan, yang menyebut dirinya pendeta, tetapi sebenarnya mereka adalah hamba hantu, keturunan ular beludak. Saudara-saudara, bertobatlah pada saat ini, di mana engkau berada, kotamu, desamu, keluargamu, sebab murka Tuhan sangat menyala-nyala pada saat ini. Sebab orang-orang fasik yang hidup menurut hawa nafsu dan persahabatan mereka dengan dunia ini, mereka hidup sesuai dan berkompromi dengan dosa-dosa. Saudara-saudara, bertobatlah saudara.
Mereka sungguh tidak takut kepada Tuhan. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Manusia-manusia yang tidak mau mengakui dosanya. Manusia-manusia yang hidup dalam setiap hawa nafsu persahabatan dengan dunia ini. Dan tampak saudara, mari murka Tuhan sangat menyala-nyala pada saat ini kepada anak-anaknya. Kepada semua manusia di muka bumi ini yang tidak bertobat sungguh-sungguh, yang menghujat pekerjaan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, Roh Kudus itu yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang memakai 3 wadah, 3 pribadi yang terekselen, yang teruji di muka bumi ini. Maka api, jika engkau menghujat Roh Kudus, maka dosamu tidak akan diampuni, tetapi api yang akan engkau dapat. Saudara, bertobatlah sungguh-sungguh pada saat ini. Hai engkau keturunan ular beludak, orang-orang fasik yang hidup menurut hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini. Mereka mengabdi kepada Mamon dan kepada harta kekayaannya. Mereka bergantung kepada semuanya itu, dan mereka tahu bahwa ada Tuhan, tetapi mereka tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Justru mereka menjadi penghujat. Engkau bertobatlah saudara pada saat ini, sebab engkau akan mati dalam dosamu, sebab engkau telah melihat, tetapi sebenarnya engkau tidak melihat. Lebih baik bagimu jika matamu dicungkil dan dibuang ke dalam api, daripada semua tubuhmu dimasukkan ke dalam api kekekalan. Lebih baik tanganmu yang suka menghujat pekerjaan Roh Kudus, yang mengetik-ngetik di situ, dipotong dan dibuang ke dalam api, daripada seluruh tubuhmu, keluargamu, engkau sendiri dibuang ke dalam api kekekalan. Saudara, bertobatlah sebelum Tuhan tidak bisa lagi kita temui, sebelum waktu ini habis. Sebab ini ya masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan lagi zaman dulu, roh-roh penghujat, mereka menghujat dan menghina Tuhan Yesus, dan bahkan mereka berani untuk memberi kesaksian-kesaksian palsu, sehingga Barabas itu dibebaskan dan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka itu ada dan bangkit. Keturunan-keturunan daripada ular-ular itu bangkit pada zaman ini, sehingga engkau menjadi keturunan ular beludak itu, menjadi penghujat di akhir zaman ini. Saudara, engkau bertobat, saudara, bertobat. Engkau bertobat sebelum murka Bapa tercurah atas kotamu, atas pribadimu dan keluargamu. Hati-hatilah, sebab api yang engkau dapat. Api, saudara, api. Api, bukan saya menakut-nakuti. Masakan engkau lebih percaya manusia kerasukan daripada roh kegelapan setan, daripada engkau percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Ia bisa memakai siapa saja. Dan bukankah itu ia sendiri yang ada dalam wadah Aditya Nugrahanto? Ia datang ke tengah-tengah dunia ini. Engkau menunggu di awan-awan, silakan engkau tunggu, tetapi yang akan engkau dapat adalah blue beam. Engkau akan ditipu oleh antikris elit global dengan segala. Bertobat pada saat ini saudara, sebab hari-hari ini tidak sedang baik-baik saja. Semua ini sedang masuk dalam sistem antikris, dan dia akan menyatakan diri di tengah-tengah dunia ini. Dan jika pribadi yang engkau hujat, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, King of the King, yang memerintah kerajaan 1000 tahun damai, dan kerajaannya akan berdiri nyata di muka bumi ini dan sudah berlangsung pada saat ini. Engkau melihat ia ada di pintu timur dengan tubuh kemuliaannya nanti, maka ratap tangis penyesalan tidak ada gunanya, saudara. Engkau menangis, namun tidak ada gunanya lagi pada saat engkau menangis. Sudah terlambat, saudara. Ini kesempatan. Jangan buang-buang waktu. Ambil ini, ambil undangan ini, ambil saudara, dengan penuh kerendahan hati. Apa yang engkau sombongkan, hai engkau keturunan ular beludak? Siapakah engkau sehingga engkau mau mengatur-ngatur penciptamu? Bukankah engkau hanyalah debut tanah? Jangan engkau mau menyamai engkau seperti Tuhan, sebab engkau hanyalah debut tanah. Tidak bisa menyelami pekerjaan daripada yang maha kuasa. Ia dahsyat, heran, ajaib, perkasa, dan luar biasa. Siapakah kita? Bukankah kita akan hangus dengan keperkasaannya, menantikannya di awan-awan? Bukankah kita akan hangus jika ia datang dengan segala kemuliaannya? Bukankah kita adalah tubuh